Pasti seru ini kalau kita outbound. Seru gak sini? Ya. Chris, ayo kita outbound. Oh, mau outbound. Tenang Loren, nanti kita adakan outbound di hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Jangan lupa ajak teman-teman yang banyak ya. Oke. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Shalom adik-adik Smiling Kid yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Ya, Kak Kevin juga luar biasa loh. Kangen kan sama Kak Kevin? Sekarang kita berjumpa lagi di ibadah pada saat ini. Sudah siap belum memuji, mempermuliakan nama Tuhan? Pasti siap dong. Anak-anak Smiling Kid kan hebat-hebat. Ayo sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengumpulkan kami. Kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita enggak hari ini? Kalau ada, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kasih Allah
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku
dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Abah, Bapa, ku memanggilmu. Abah, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Adik-adik, kita sudah bersuka cita, kita sudah menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Saatnya adik-adik boleh duduk kembali. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah bersuka cita, kami sudah memuji Engkau. Dan kami pada saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pengertian. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa. Ayo, siapa di sini yang senang berdoa? Kak Kevin yakin adik-adik semuanya pasti sudah bisa berdoa kan? Nanti yang belum bisa berdoa nanti minta diajari sama mama ya. Jadi ayat hafalan kita pada saat ini di Matius 6 ayat yang 9 sampai yang ke-13 adik-adik, yaitu tentang doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik. Karena pada saat itu murid-murid bertanya satu sama lain tentang doa yang Tuhan Yesus selalu panjatkan kepada Bapanya. Karena mereka penasaran akan Tuhan Yesus yang ketika pagi hari dia sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Murid-murid menjadi penasaran. Dan pada saat itu murid-murid mereka sepakat memutuskan untuk meminta Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Lalu dengan senang hati adik-adik, Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Kata Tuhan Yesus, ketika kita berdoa, kita tidak boleh berdoa bertele-tele. Artinya, ketika kita berdoa, kita ucapkan sesuai dengan keinginan hati kita, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita adik-adik. Dan ketika kita berdoa, jangan kita mengulang kalimat-kalimat yang sudah kita ucapkan. Karena kata Tuhan Yesus, Bapa yang di surga terlebih dahulu sudah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi apa yang ada dalam hati kita sudah kita ungkapkan kepada Tuhan, sudah cukup. Kita selebihnya bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai doa Bapa kami. Jangan bertele-tele, jangan
berdoa ketika hanya mau dilihat orang. Tidak boleh seperti orang fasik, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak senang kepada orang Farisi yang ketika mereka berdoa, mereka berdiri di pinggir jalan, mereka berdiri di tempat-tempat ibadah, mereka duduk di paling depan agar mereka dilihat orang, agar mereka dilihat sebagai orang yang paling saleh. Tetapi Tuhan Yesus menolak doa seperti itu, karena itu hanyalah pura-pura, kata Tuhan Yesus, bukan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mau berdoa, masuk ke dalam kamar, berdoalah, karena Tuhan akan mendengar setiap seruan kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Adik-adik tahu nggak doa apa kira-kira yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yaitu doa Bapa kami. Karena Tuhan kita yang tersembunyi juga akan mengetahui setiap hal-hal tersembunyi yang ada dalam hati kita. Bagaimana doa Bapa kami ya? Bapa kami yang ada di surga, itu adalah awal dari doa Bapa kami. Tuhan kita di surga adalah Tuhan yang patut kita sanjung, yang patut kita agungkan namanya. Karena Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Adik-adik, ada kata dimuliakanlah namamu. Seperti yang kakak bilang, bahwa Allah kita yang di surga itu adalah Allah yang mulia, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina keagungan Tuhan kita, keagungan Bapa kita, yaitu Bapa kita yang ada di surga. Coba kalau misalnya ada teman-teman adik-adik yang mencoba mengolok-olok nama orang tua adik-adik, baik itu ayah maupun ibu, apakah adik-adik marah? Pasti marah kan? Demikian juga dengan kita. Tidak ada yang dapat menandingi nama Allah kita. Kita harus menjaganya melalui tingkah laku kita, melalui sikap kita terhadap orang lain, agar mereka dapat melihat bahwa Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang luar biasa. Adik-adik, habis itu apa lagi? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Adik-adik, ketika kita mengucapkan doa ini, artinya kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Kuasa Tuhan itu bekerja di bumi dan di surga. Ketika pekerjaan Tuhan di surga, yaitu tahtanya di surga yang dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang mentaatinya. Kuasa Tuhan di bumi tidak terbatas. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya di bumi, kuasanya bisa bekerja melalui pribadi kita, melalui hati kita, melalui pemikiran kita, dan melalui tingkah laku kita adik-adik ketika kita mau mengucapkan doa Bapa kami. Jadi kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah inti dari doa Bapa kami. Adik-adik boleh bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu mengutarakan isi hati adik-adik semua tentang pergumulan adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa agar sikap kita boleh saja seperti anak meminta kepada ayahnya. Itu tidak masalah. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan itu karena hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat akrab adik-adik. Jadi hubungan kita dan Tuhan juga sangat dekat dan tidak dapat dibatasi adik-adik. Habis kita mengucapkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayo adik-adik, siapa di sini yang masih belum bisa mengampuni? Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni satu sama lain, untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, untuk mengampuni musuh-musuh kita. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah kata-kata dari doa Bapa kami yang sangat menguatkan adik-adik. Kita tahu bahwa iblis itu bekerja di bumi. Iblis itu senangnya mencobai. Di surga ada malaikat-malaikat Tuhan yang mentaati perintah Tuhan, tetapi iblis di bumi bekerja agar umat-umat Tuhan, setiap kita di bumi melanggar perintah Tuhan adik-adik. Iblis berusaha menggoda kita, mencobai kita. Lalu ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tahu melalui doa ini agar pribadi kita dilepaskan dari pencobaan, agar pribadi kita dilepaskan dari jerat iblis, agar setiap pribadi kita boleh mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana kehendak iblis yang ingin menjerumuskan kita dalam dosa. Itu sebabnya adik-adik, pentingnya kita mengingat doa Bapa kami agar kita dilepaskan dari jerat maut, agar kita dilepaskan dari jerat-jerat kuasa iblis yang jahat. Lalu apa lagi ya? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu juga sangat penting adik-adik, perlu kita ingat dalam doa Bapa kami. Karena seperti yang Kak Kevin bilang, Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa, Tuhan Yesus yang mempunyai kekuatan, Tuhan Yesus yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya tidak dapat diukur oleh waktu. Sampai kapanpun kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir, tetapi kuasa Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, dan kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Itulah pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan mengajarkan kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan agar kita tidak dicobai oleh iblis, agar kita terus dikuatkan adik-adik, agar kita mengetahui mana rancangan Tuhan dan mana rancangan iblis. Lalu apalagi ya pesannya pada saat ini? Tuhan mengajarkan kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan seperti kita meminta kepada Bapa kita sendiri, agar kita lebih akrab lagi dengan Tuhan. Ayo yang belum suka berdoa, adik-adik harus berdoa ya. Minta dibimbing sama orang tua, minta dibimbing sama kakak atau sama abang, gak apa-apa. Nanti pasti kita bisa berdoa sendiri. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat penting untuk diingat adik-adik, karena doa ini sangat lengkap. Baiklah, itu saja firman yang dapat Kak Kevin sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, biarlah kami boleh dapat menerapkan doa Bapa kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan jauhkan kami dari segala kuasa iblis. Tuhan menjauhkan kami dari pencobaan-pencobaan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.